Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sosialisasi program Guru Penggerak pada hari ini. Dan ini salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah alam, yakni kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada beliau nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 27 Gadut. Inginkanlah kami pada kesempatan kali ini ingin mensosialisasikan program Guru Penggerak modul 1 dan 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Pertama itu modul 1 yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada Guru Penggerak ini dasar awal
landasan pemerintah tentang pendidikan itu dari sini, dari dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Yang pertama itu dasar pendidikan itu menuntun. Jadi menuntun di sini itu maksudnya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini inti sebenarnya pendidikan itu hanya menuntun saja. Seperti kita menuntun anak kita kan kita tuntun saja. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita seperti apa anak itu, tidak bisa. Jadi kita tuntun aja bagaimana sesuai dengan kodratnya itu. Yang kedua, yang menuntun itu seperti kita ketahui ada trilogi pendidikan. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani. Bapak-bapak ibu semuanya masih ingat apa arti dari ini? Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani. Dari belakang kalau mengasuh ya. Ing Arso apa bu? Mendorong Dari depan. dari depan. Iya. Ing Arso Sentorodo. Iya. Ing Madio baru dari belakang. Ing Madio di tengah. Dari tengah. Tengah ya. Tuturi baru Dari belakang. dari belakang. Jadi Ing Arso Sung Tulodo itu adalah kita sebagai guru itu kalau berdiri di depan kita memberikan contoh dan atau memberikan teladan. Ing Madio Mangunkarso di tengah-tengah kita sebagai pemberi semangat. Kalau di belakang sebagai pendorong anak-anak kita. Iya. Kemudian di sini dasar pendidikan selanjutnya yaitu kodrat anak itu adalah merdeka. Maksudnya sini manusia merdeka itu yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada atas kekuatan dirinya. Itu merdeka. Kemudian antara pengajaran dan pendidikan itu agak sedikit ada perbedaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu perbedaan pendidikan dan pengajaran apa? Pendidikan itu mendewasakan anak. Ya, mendewasakan anak. Kalau Kalau pengajaran memberikan ilmu. ya bagus Ibu. Itu kita sudah. Yang itu ya. Yang kedua, kodrat anak itu bermain. Memang yang kita ketahui kodrat anak itu adalah bermain. Memang itu yang ada dalam pikirannya. Bagaimana kita seorang guru itu dengan kodratnya bermain itu, maka kita fasilitasi permainan-permainan apa yang bisa kita sampaikan kepada anak, misalnya bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Di sini dalam permainan ini lebih dibangkitkan lagi permainan-permainan tradisional yang masuk dulu. Kita pada permainan tradisional Pak. Mencongkak. Ya mencongkak itu dibangkitkan lagi. Betul lele. Patok lele, Mainan Menggalah. main galah, ya. Mentali. Ya mentali. Jadi dengan main itu maka akan terasahlah cita, rasa, karsa dan pekertinya itu. Ya, ciptanya, pikiran, rasanya, perasaannya, kemauan dan tenaganya. Kemudian permainan ini dapat menjadi bagian dalam pembelajaran di sekolah. Nah ini tuntutannya permainan ini digalakkan lagi. Jadi kan tidak terpaku anak itu hanya belajar di dalam kelas saja. Silakan boleh dibawa keluar ke lapangan untuk melakukan permainan-permainan tradisional itu. Yang ketiga, dasarnya itu pendidikan itu berpihak pada anak. Jadi Ki Hajar Dewantara ini kalau bahasa dia itu
ini berhamba pada sang anak itu. Kalau berhamba ini terlalu apa namanya? Dia mengagumkan sekali, maka disederhanakan oleh Kemendikbud itu berpihak kepada anak. Jadi intinya pendidikan yang akan kita laksanakan atau yang akan kita perbaiki itu adalah berpihak kepada anak. Kemudian azasnya itu bukan tabula rasa. Karena kita pandang selama ini anak itu kertas kosong, maka orang dewasa yang akan mengambil gambarnya. Tetapi setelah kami mengikuti kegiatan ini, anak itu ternyata bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa atau kita guru. Tetapi anak itu sudah lahir, ada kodratnya masing-masing, tetapi masih sama-sama seperti kalau garis putus-putus, seperti garis putus-putus yang sama itu. Jadi tujuan pendidikan itu menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis yang sama-sama itu, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana kita menebalkannya itu? Menebalkan kodrat yang sudah dibawa, kan anak kita itu tidak kertas kosong saja, tapi sudah ada kodratnya masing-masing. Ingin menjadi apa masing-masing anak itu? Itu yang akan kita bagaimana tuh? Selama ini kan kita sudah memberikan pendidikan juga. Kemudian ternyata anak itu bukan kosong dari lahirnya, itu sudah ada kodratnya masing-masing, tapi masih sama-sama. Maka tugas pendidikan adalah untuk menebalkannya. Menebalkannya itu dengan pembelajaran tadi, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini. Kemudian dasarnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakternya yang digaung-gaungkan sekali pada saat ini. Bagaimana budi pekerti, watak, karakter itu adalah bersatunya atau badan yang harmonis antara gerak pikiran tadi, cita, rasa, karsa itu tadi, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Seperti dicontohkan juga, kita sebagai seorang guru itu seperti petani. Petani itu kalau menanam jagung, dia kan hanya bijinya biji jagung ditanam. Kan petani kan tidak berharap harus biji jagung ini tumbuhnya padi misalnya, kan tidak mungkin lah. Atau biji jagung tumbuhnya kacang misalkan, kan tidak mungkin. Jadi seperti juga kita mendidik, kalau anak itu memang sudah kodratnya dari lahir menjadi orang ini misalnya, atau menjadi apa gitu. Jadi kan tugas kita itu hanya memperbaiki keadaan saja. Oleh petani tadi dia bisa memperbaiki tanah, menyuburkan tanahnya, memberikan pupuk, memeliharanya, memberikan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi itu. Jadi kan kalau memang yang ditanamnya padi, jangan berharap akan tumbuh jagung. Kalau tanam jagung, jangan berharap akan tumbuh padi. Jadi tugas kita sebagai pendidik yaitu hanya bisa memperbaiki kondisi atau lingkungan anak itu, memeliharanya dari hal-hal yang buruk dan menjauhkannya dari lingkungan-lingkungan yang dapat merusak dia. Nah, itu yang tentang dasar-dasar pemikiran KHD tadi. Sampai di sini mungkin ada yang mau Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Bagaimana, betul enggak yang disampaikan oleh Bapak ini, Ki Hajar Dewantara ini, atau singkat dengan KHD? Bagaimana Bapak Ibu? Ini apa enggak yang pertama tadi ya? Dia awak selama aku membelajarkan siswa, memaksakan kehendak awak, artinya nyawa anakku asli dokter saudara. Kenyataannya lah hado di dalam dirinya sendiri itu lah hado, bukan dia celana maka dia mengarah-arahkan. Jadi awak
jelimet mencari kemarah angkat anak. Iya. Itu yang terabaikan selama awak belum mengenal karakter anak itu masing-masing. Mungkin. Dan itu terus walaupun nak lu kerajai. Kali satu kontennya. Ya itu pasti pak. Kan contoh lah. Harus guna matematik di BA. Sama kian, kan contoh nama itu kian itu menjadi suatu apa doa baru. Perbedaan apa dengan lain. Jadi divalidasi kayak situ. Tengah doa. Sepertinya deh dengan kondisi di rumah jadi awak tak selama kan malah mengenal karakteristik anak itu mana setru mendalam lah dong. Lewat nyawa anakku sama yang tanam anak kemari orang untuk pada jasa dia sementara ada menjadi penghidupan yang itu rasul tujuan mungkin kan tak perlu awak itu tujuan apa itu jadi awak yuk saya mana lah kemarahnya anakku. Suami betul. Tadinya kan dek, ya kan nggak tahu awak menyampaikan materi itu padat tuntutan untuk tuntutan kurikulum. Harus kok. Itu awak karena itu tuh tentu awak stres rumah guys, harus sampai harus sampai harus ini dan dia terawat harus sampai paham kan dituntut dari Ke depan gua nulis tes awak intinya kan awak kan mengembangkan bakat anak kan belajar sambil bermain. Jadi untuk menyampaikan itu tuh fasilitas harus ada. Misalnya pakai anak tuh ada kesenian, ada silik, ada ego, kamu itu. balik kawak dulu dia. Iya. Guru spesialis nak ada kini guru umum. Iya, ada itulah. Guru umum dijadikan spesialis. Guru umum dijadikan spesialis. Pak serba bisa. Pernah ada di SMA di apa tuh kan SD dituntut serba bisa. Pak ini bersekolah awak ada dulu ekstra. Yang kalau jadi mengaji lah masuk ke atas plus. Dan kalau jadi calon bintara polisi yang masuk ke pramuka. Mudah-mudahan. Step by step bisa mengalir ke sana. Yang ke salon kalau dokter. kegiatan UKM lah terus ada dokter. Iya, ini tadi cita-cita anak macam-macam kan? Iya. Dia jadi dokter, polisi, tentara, Oh, dah, menurut presiden Pak. arsitek. Boleh. Terus itu ya Pak. Adi, Jadi dasar pendidikan saya jatuh yang umuran 6 Pak, nggak galak aja. Tentang diriku adalah sebagai petani. iya, Jadi kalau petani apa yang ditanam punya yang tumbuh. iya, Jadi kalau ibaratkan tanaman, tentu sadunya tanaman itu enggak istilahnya enggak bonek kalau orang di kampung, enggak sadunya yang menjadi penting. iya. Apa langkah-langkahnya kalau menurut kayak sementara aku aduh tanaman pun dia pupuk ada amuah dia berhasil Siang. diolah. Kalau petani kan bercampak tuh daripada petani yang lain kan. Di sampingnya saya nggak ada muatan dia. Ya gara-gara yang sudah berencana. Iya. Apa Pak? Adik dia pun yang biasa gitu. Biasanya menurut beliau. Kasih Pak. Kemudian yang kedua Pak, Iya. tadi ada menyinggung masalah permainan. Ini permainan tradisional digalakkan balik. Kalau dilema jadi guru olahraga apa? Untuk kamu waktu Bunda tadi kurikulum. Kurikulum awak ikut senang lantai. Di samping kurikulum awak kini dituntut untuk O2SN. O2SN itu ada cabang. Jadi di sini tuh awak yang terbentuk dulu akan mengajarkan menggalakkan yang tradisional. Nah, itu yang jadi. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih atas tanggapan daripada tuh tadi. Jadi di sini kalau jadi sebagai petani tadi kalau ada tidak semua tanaman itu yang ditanam itu akan baik semuanya. baik semuanya. Memang berarti kan kalau di anak kan istilahnya anak itu kan adalah ciptaan Allah, berarti kan sudah sempurna diciptakan anak itu seperti apa adanya sekarang itu. Jadi kalau dibilang dia memang yang ampuhnya tadi kan Abang kira menyikapi itu. kalau menyikapi yang seperti itu ya yang penting tugas kita itu kita laksanakan semaksimal mungkin
bagaimana yang seharusnya diminta kan. Untuk kita kan cuma untuk memfasilitasi saja atau memperbaiki lingkungan belajarnya, menjauhkan dia dari hal-hal yang buruk seperti itu. Kalau untuk bagaimana yang kalau memang sudah dari awalnya seperti itu, tidak mungkin juga rasanya. Maksudnya berarti kan memanglah kurang mana dari awal. Kalau yang kita kan anak itu memang diciptakan sebagai bentuk yang sangat sempurna sekali. Jadi memang tugas kita hanya untuk memperbaiki lingkungannya saja. Jadi bagaimana dia ingin ke depannya, ya kita cuma bisa menentunya saja. Jadi kalau untuk bagaimana kita menggalakkannya, jadi menggalakkannya mungkin menggalakkan permainan tradisional itu kan bisa dalam tidak hanya olahraga, dalam tema juga ada. Misalnya kelas 4 ada nampak bermain galak, ada itu kan di sana. Dari sana kita hidupkan kembali permainan tradisional. Mungkin di kelas yang lain ada dalam temanya. Kelas 3 ada, kelas 2 ada. Nah itu seperti itu. Satu main Milori Dewa tuh. Ya Midori itu juga Di Pulau kan. dia Midori mana? Milori itu bahasa Indonesia atau Dalam olahraga memang kalau yang ini kan tujuannya nanti ini sebelum kurikulum yang prototipe itu kan memang kesini arahnya nanti. Jadi yang tuntutan seperti kata Bu Linda tadi itu akan dikurangi seperti itu. Materinya. Materinya itu dikurangi. Jadi yang guru penggerak itu misalnya dimulai dari kelas kita yang kecil saja dulu seperti itu. Dari kelas kita masing-masing. Nah kemudian baru nanti ujungnya itu memang kegiatan itu banyak proyek seperti sekolah penggerak itu kan banyak proyek, banyak percobaan, banyak latihan itu. Jadi yang materi-materi itu lebih dikurangi yang untuk kognitifnya. Jadi nanti kita akan mengalami, jadi kan nanti tahun bulan Juli nanti tidak terlalu tercengang seperti itu tidurnya kan tidak. Kita mulai dari sekarang dan langsung mana yang bisa kita laksanakan. Kemudian kita lanjut modul 1.4 itu budaya positif. Nah ini budaya positif sama dengan tadi, ini masih disamakan dengan petani tadi. Nah ini ada 6 konsep yang dalam budaya positif ini yang mungkin saya sendiri pun pas waktu menerima materi ini juga istilahnya berbeda dengan paradigma atau konsep sudah kita tanam dalam diri kita. Jadi untuk merubahnya itu mungkin juga agak butuh waktu. Yang pertama itu perubahan dari paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon ini maksudnya misalnya kalau dia diberi stimulus dulu baru ada responnya. Jadi perintah dulu baru ada responnya. Dengan teori kontrol. Kemudian disiplin dan 3 motivasi perilaku hidup manusia. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaannya. Penghargaan pun sampai sekarang saya sendiri juga masih itu istilahnya penghargaan ini hukuman jatuhnya nanti itu. Kemudian apa? Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama ini cara kita merubah paradigma. Silakan ibu berdua yang berdekatan. Ada si A dan si B, Anda dan teman Anda. Cobalah seri kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara
untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, itu masing-masing kita punya itu. Coba dicobakan. Atau Anda atau tidak anggap saja dalam satu tangan kita ini. Alado, yang benda yang paling berharga dalam satu tangan kita ini. Coba minta teman sebelah kita sebagai meminta membukanya atau memberikan benda itu kepada awak. Nah, caranya dengan berbagai cara, dengan paksaan, dengan memujuk, dengan merayu. Amuan tak kawan magihan atau pembukaan. Cibo, berbagai upaya. Berbagai cara atau ditarik dengan kekerasan kan? Dipaksa istilahnya. Mau bagi awak gitu. Iya. Amah tuh. Berarti artinya Terserah. Pokoknya mau enggak diberikannya atau enggak? Berharga. Diagiahnya atau enggak? Dengan paksaan, dengan rayuan, dengan mangan. Coba. Tergantung dari orangnya. Coba. Apa Tadi nak, warna gantian? dibukanya cari make up nak Lucy sama gue. Ya sama Jadi nak itu kan? Iya. Iya. Gelitik, air gelitiknya katanya berbagai cara. Berbagai pokok. Berarti dia ditinggiin aja Iya. Pokoknya tuh, yang bisa lakukannya dan pakai nak ke kota nak kan? Nak jerinya kan? Tergantung gigian itu ya. Iya, tergantung kayak gigi anda. Jadinya dengan berbagai cara. Ini boleh lah sadunya. Memberikan menghalalkan segala cara. Itu nah, intinya Ada rohnya. Iya tuh indah, diagiahnya tuh indah, dikrokirnya. Nah, pemaksaan berarti. terserah. Kok dipaksa, kok dilain lo kan. Dengan juga dia sampai ngerti. Ini berbagai cara. Tulis dulu, tuliskan benda atau sesuatu. Anggap dalam tangan. Oh itu, anggap sih ada sesuatu di tangan aku sama ginggam. Kita solusi baca solusi membuka magian Ya lah, dokumen. itu dari dia. Nah kalau ini doanya kami dari enak apa ini? Ini ada kuring nyobain semua. Iya. Bisa, boleh. Malah masih bagi jaga gitu. Ini sih ya. Encik lah, jadi ganti-gantian. Yang minta, saya ketemu yang gantian minta lah. Aji orang itu kaya tapi. Bukan. Ayo. Kak bagi dua sewa. Habis apa kalau dapat itu jaga lo kalau ya. Masih beli-beli kan. Dirayu-rayu gitu. Ayo ini kan itu di sini. Pasar. Sesuai kehendak. Kita buka punya. Tapi itu minta pulang lo balik gitu. Minta Minta dibalik. ini perjanjian Dia harus dapet ya. Enggak lo dibalik-balikannya dong. Ini perlu. Ini coba maka dengan berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda tersebut. Bisa. Apa yang terjadi? Harus berpindah hati. Anda terserah, kok dipertahankan. Kalau dengan satu perjanjian misalnya, Kuliah Jo, ya. oh itu bunyinya itu Perjanjian bisa. Bisa lihat kan. Ikan gigi ya pun. Supaya bilang nyagihan. Ada pek dong. separuh ke depan awal. Sembarang, pokoknya Baca rohnya. baca ruhnya Tuhan. Mudah tuh lah kilo-kilo membelajarkan sesuatu. Jangan tipu lah boleh. Tapi habis dia no. Dengan berbagai kiat Anda. Nah, itu yang tadi itu. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi, kecilnya ilusi. Tidak, ilusi. Apa itu? Fata Morgana. Ilusi guru itu bisa mengontrol muridnya. Iya. Sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid itu dong. Itu ilusi kecilnya.
Ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau awak menasihati orang tu atau membuat dia merasa bersalah, tapi kue karakter itu cuma ilusi semua. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah kan biasanya kan orang memberikan penguatan yang positif dan manfaat itu Hanya sekedar ilusi. ilusi. Kironya dari teori kontrol yang dipakai. Ilusi bahwa orang dewasa menikah untuk memaksa. Buat pasu pun kan larpe juga. Ilusi kiranya kalau awak tu bisa memaksa tu. Kalau memang nak kemagian jo, tindaknya bisa. Ini yang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa awak mengontrol orang lain? Ternyata tidak bisa kita mengontrol. Kalau dari stimulus di toko dulu baru ada responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berharap kalau yang kita sampaikan itu orang akan langsung dijawab. Itu stimulus respon namanya itu. Yang kalau dikontrol, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang itu berbeda-beda sebenarnya. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Walaupun dia buruk itu kan, kalau stimulus responnya, kalau dikontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun dia buruk, tujuannya dong. Apa yang baik. Jadi yang buruk itu tidak selalu sebuah kesalahan. Kalau dalam teori kontrol itu ada tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dikontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau di teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada dibujuk kan? Gagal, dipaksa ada itu. Kalau dikontrolnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dia diberikan apa namanya itu? Diberikan semacam bentuk perjanjian tadi itu. Ada pilihannya kalau seperti itu apa? Ada kolaborasinya. Iya. Kalau di stimulus respon ada yang kalah, ada yang menang. Kalau di kontrol itu menang kedua-dua. Tapi itu Pak, kalau dengan kekerasan itu kan tak dendam. Pak. Misalnya, anak tadi kan itu kecil tadi kan. Aduh dengan sistem kekerasan kan. Karena nanti karena dalam perubahan perilaku kan, contohnya. Dia bukan anak pun nanti kan di akhirnya lah tamat yang di sekolah itu kan tak dendam gua. Itu kan yang berarti yang kekerasan itu yang harus kita minimalisir. Jadi dengan bahan ion anak tuh seperti itu dengan teori kontrol itu kita beri dialog atau tanya jawab dengan anak itu kan apa yang dilakukan itu jangan kita langsung mengecapnya salah tuh kalau itu Karena yang memiliki tujuan itu kan iya. Pak ditanya dulu Pak tujuan awak untuk ikut elok nak tujuan awak yang kerajuan tuh elok nak manfaatnya. Jadi ini yang memberikan pendapatnya sendiri. Ini tentang disiplin. Jadi dalam budaya disiplin itu dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum itu kan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nih, misalnya kita mendapatkan disiplin, misalnya tidur sekian, kan berarti kan kita tidak nyaman, Pak. Kalau harus tiba itu yang sudah tertanam selama ini dalam pikiran kita. Makanya kan yang disiplin itu sulit untuk diterapkan. Sebenarnya kan harus yang apa yang kita menghargai waktu, makanya kita bisa disiplin. Kita menghargai orang lain, makanya kita bisa disiplin. Nah itu yang seharusnya ada nanti itu tentang motivasi.
Yang selama ini kan tidak nyaman kita kalau kata-kata disiplin itu terus digaung-gaungkan. Merasa terpaksa. Itu tadi yang perlu kita geser sedikit untuk perubahan paradigma. Yang paradigma kamu kan itu harus patuh Kak. Kan itu patuh itu kan harus patuh. Kelihatan enggak? Paradigma kamu tuh. Iya. Kelihatan enggak? Nah, berarti kalau menghargai orang lain itu kan dia Menghargai waktu. Nah, ini teori motivasi. Jadi ada 3 motivasi yang akan dilakukan seseorang tentang sesuatu hal. Misalnya yang pertama macam kan, apa yang akan terjadi kalau tidak kerajaan tuh? Apa yang hukumannya lah kalau tidak obey itu gitu lah. Coba itu. Hukumannya Pak kalau tidak obey itu Pak. Sanksinya. Itu kan untuk menghindari tidak nyaman, menghindari hukuman. Motivasi yang melakukan sesuatu pakai itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau kerja niku, imbalannya kawa, untungnya kawa. Nah, motivasi yang ketiga, yang rancak, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau akademiko, seperti awak kejadinya. Nah, yang ketiga, yang rancak, motivasi internal, itu tujuan dari disiplin positif itu. Jadi kalau istilahnya merefleksi diri yang masing-masing. Di mana yang salah mau kuacuk tagaknya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tak posisi bawah ya. Iya. Yang kedua. Ayo dapat kalau kerajaan itu apabila saya melakukannya, apa hukumannya Mary, kalau WhatsApp jual? coming. Sanksinya. Ya, apa tu? Apa dah kira pasal nak kira pasal dia kegiatan untuk mendapatkan sertifikasi kan. Ayah harus lakukan untuk mendapatkan itu. Memang yang kedua tu pasti ya harus ikut. Karena nak kedua, dari imbalan. Karena kerimbalan ada apa nak tu? Bakawaannya kerana tu. Bano lagi tu semangat. Ada dari kerajuan itu. Kamu itu kan pengajian itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan imbalan orang lain. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Ya, yang tujuannya nomor 3 tuh. Saya akan menjadi orang Seperti apa bila saya melakukannya? Misalnya yang tadi kalau istilahnya disiplin waktu, seperti awak hendaknya. Jadi seperti apa bila saya melakukannya secara kontinu? Ini mereka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kok. Jadi yang salamu aku kan ada lewat itu, ada aturan kelas. Kita mulai dari dalam kelas masing-masing. Jadi peraturan kelas yang lebih besarnya itu keyakinan kelas, lingkungan positif, baru tercipta budaya positif. Yang kini dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu ditingkatkan sekete menjadi keyakinan kelas. maksud keyakinan kelas. Apa yang diyakini dalam kelas itu lebih, kalau peraturan itu kan istilahnya tidak ada guru nampak, tidak jatuh peraturan itu lah. Mulai misalnya Iya. dalam kelas itu dalam waktu kerja dia misalnya nak Aku aturan-aturan yang sudah kita dibuat dalam kelas ditinggikan ada keyakinan namanya nilai. Kebudayakan. Budaya itu kan ada Iya. setelah 5 posisi
Kalau lingkungan budaya itu lah kasih sekolah itu kayak nilai kok itu budaya positif kok. Dalam masing-masing kelas kalau ada keyakinan tercipta lingkungan positif baru tercipta budaya. Ini budaya kok. Nah, dona ngawasi, nah dona hukumannya lah langsung di kerajuannya gitu. Iya. Yang kedua kan yang itu peraturan baru aturan. Aduh. Nah di kerajuan aturan itu ada hukuman. Pembiasaan ya. Iya. Jadi budaya sih. Apa? Kalau pembiasaan budaya Beda. Dari pembiasaan itu makanya terciptanya budaya gitu. Kalau budaya aku sebenarnya budaya aku yang ada Jawa. Tradisi ya. Iya. Tidak, istilahnya tergerak sendiri memang ngarajon untuk itu, yang budaya itu tujuan. Berarti ada perintah perintah itu juga kayaknya sih yang biasa. Berarti itu dimulai dari peraturan kelas ya. Itu menjadi keyakinan kelas. Di tinggi yang lain. Nanti ada perbedaan itu tuh. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada pertanyaan risiko. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker di tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi ini, kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan itu. Kalau aturan-aturan kan misalnya pakai helm tadi, nggak ada polisi itu, nggak ada helm. Kan soalnya yang helm itu kan udah untuk melindungi kepala awak, ada nggak polisi atau polisi kan? Ada polisi kan itu hanya aturan. Berarti kalau ada kan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Tahu akibatnya kalau nak pakai helm ya Pak? Iya. Nah, berarti itulah keyakinan kelas tadi. Iya, Berarti keyakinan. artinya kalau nak melanggar peraturan kelas tuh berarti wak nak dapat hukuman do, dapat teguran. Nah, berarti wak itu lah sadar sih wak gitu kan, Iya. berarti itulah yang dikecam keyakinan kelas tuh. Keyakinan tuh. Jadi misalnya kalau tidak piket tapi hukuman, itu kan peraturan betul tuh. Iya. Ini sadar sendiri dengan piket tuh nyo kolaborasi ya, ini teratur jadinya gitu. Nak tiba dalam gate nilai, nak dingian deh do ya Pak ya. Ah, itu Nggak lah usah keyakinan surat, kelas. lain. Iya iya. Itu lah keyakinan kelas. Peraturan 3M menggunakan masker tadi kan untuk kesehatan Iya. awak gitu kan. Berarti masuknya ke perilaku motivasi tadi lah. Iya, Motivasi motivasi. perilaku tadi. Iya. Yang Yang apa yang ketiga. akan saya yang ketiga tadi Ibu. Yang ketiga Iya. tadi, yang dari dalam itu menjadi seperti apa saya kalau melakukan itu. Nah, iya iya. 2 tahun. Nah, Pak. Yang mana merupakan keyakinan kelas, mengapa ini ada A, ada B. Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan belajar, aktif pembelajaran tertib. Cik lain, kami guru dan murid asli menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman yang mana, yang keyakinan A atau B. Peraturan lah. Peraturan. Kesepakatan kelas itu yang mana yang keyakinan, yang A atau yang B? B. Yang B. Nah. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti sekarang kita yang B kan? Nah yang B itu yang akan kita buat. Biasanya kan yang A yang ngacu ini barunya. Kesepakatan kelas awak. Kalimatnya diganti kami murid guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti nilai saling menyayangi, ikut semangat belajar, ikut peduli nilainya. Bisa apa? Kau kan? Jadi
ini salah satu apa, tugasnya itu masing-masing kelas membuat kesepakatan kelas berupa keyakinan kalimatnya seperti ini. Memang itu objek. Iya. Tapi digeser tadi dari peraturan, jadi keyakinan kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas. Gampang jadi dia. Yang sesuai. Mary, WhatsApp Ini coming. pendalamannya. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nilai apa di sana? Tapi Kerapian. atau tanggung jawab nak menjawab. Tanggung jawab. Iya, rapi maksud itu. Pada tempatnya ada serak. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya di sana? Menghargai, menghormati. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian. Gunakan masker dengan berlari dalam kelas. Tanggung jawab nilainya. Menghormati orang lain, komitmen, pengamatannya. Yang nilai-nilai yang itu yang harus diterapkan, ditanamkan kepada anak-anak kita. Bergantian untuk membuat giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatannya, untuk keamanannya. Aku tadi yang penghargaan Pak. Awak pun sampai kini masih baru penghargaan Pak. Dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan berarti ada pengurus jangka panjang, ada pengurus jangka pendek. Memberikan penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif doh. Penghargaan itu merusak hubungan. Ini tindakan guru. Mencatat satu sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat satu sekali dalam buku kalimat, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta puasa 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk Konsekuensi. nak sama je push up tadi tu. Push up. Sudah push up tadi. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa hubungannya masker dia push up? Betul. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kan memang olahraga, ini lari olahraga. Ada hubungannya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam sekolah karena tidak mengenakan ada hubungannya. Yang berhubungan hukuman ya Pak. Yang berhubungan konsekuensi ya. Yang tidak berhubungan baru hukuman. Iya. Mencetak 100 kali karena datang terlambat, ada hubungan cetak terlambat. Hukuman jadi. Itu kenapa dikatakan hukuman itu? Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan. Hubungan sepatu hitam karena tidak memakai sepatu kan adiknya melanggar mungkin. Oh iya, mengenakan sesuatu. Jadi intinya hukuman kok
yang tidak Yang sesuai. yang Apa salahnya jo yang di agihan hukuman jatuhnya kan? Itu lagi berhubungan no. Nah, konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah coret tugasnya diganti kertasnya. Konsekuensi itu dibersihkan depan air di meja karena kesehatan pada saat belajar, Tidak mengenakan. karena tidak menggunakan sepatu hitam Oh, murid disuruh untuk mengenakan sepatu tidak seharian atau tidak mengenakan. Dia Nah, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hingga tidak minggu. Kalau tidak berhubungan salah jo hukumannya, salah jo yang wajiban itu hukumannya dia. Yang hukumannya Pak. Ya. Seandainya udah BPR sudah lari lapangan selanjutnya. Itu hukuman itu. Hukuman tuh kan. Itu tadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, konsekuensi itu harus terjadi. Hukuman itu malah sakit, konsekuensi itu tidak nyaman dan cukup pendek saja. Hukuman itu membenci disiplin, kalau konsekuensi menghargai disiplin. Kalau hukuman itu harus dipasung, kalau konsekuensi itu ada tanggapan. Hukuman itu menyakiti, konsekuensi menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep yang buruk, konsekuensi konsep yang baik. Hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi belajar mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu marah, salah dipermalukan. Nah, kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Udah dia Pak, dia nih kosen. Nah, itu yang tujuan anak tadi itu. Cinta. Ya, tujuan seseorang melakukan sesuatu itu ada 5. Untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama cinta kasih, yang kedua penguasaan, yang ketiga survival. Survival ini untuk bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Apa kebutuhan yang ingin kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak ini? Yang tadi cinta kasih, penguasaan, survival, kesenangan, kebebasan. Kesenangan yang ingin dibutuhkan, yang ingin dipenuhinya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa kebutuhan yang ingin dipenuhi anak ini? Cinta kasih. Makanya butuh diperhatikan. Bukan, ya. hal-hal kecil. Iya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu guru aja. Apa kebutuhan yang ingin dipenuhi anak ini? Kebebasan. Bosannya itu saja. Aku sebel, gambarku tidak rapi, padahal malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuk gambar guru aku kan kawan-kawan itu sama-sama sakit nih. Super pipa bertahan hidup. Kebutuhan berarti ada yang berdiri. Yang pertama cinta kasih tadi, yang kedua ingin diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan. Jadi apapun tindakan anak itu dia ingin memenuhi kebutuhannya yang 5 tadi ini. Di sini 5 posisi kontrol. Jadi kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang paling bagus itu manajer.
Kalau penghukum itu guru berbuat menghardi-hardi. Terima kasih. Aku tidak. Rasul. Kalau teman-teman berceramah, ibu kecewa dengan kamu. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, atau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jangan masalah-masalah itu. Infonya cocok kelas Itu saja menerima. Hasilnya Tidak panik kadang-kadang tidak ada. lawak saya dalam bubuk. sama Kalau jadi teman gelai kawan saya udah Depan ibu Ira. Kalau elok nih selesai punggung. kalau penghukum cuma bisa terlaku yang kontrol dari luar itu menghindari hukuman. Kalau motivasi yang pertama tadi kok identitas gagal. Yang kedua temannya pemantau kok yang berhasil sukses. Yang ketiga kan penerancak manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan, kalau hasilnya menguatkan pribadi, kalau kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kalau penghukum tadi dampaknya hilang kesalahan balik. Mau ulang-ulang itu terus nggak dan jadi mau di nomor satu Iya. satu nomor pun dah. Kalau anda bisa mau balik akan mau berantau. Teman-teman dengan aturan-aturan. Kalau di kerjaan itu aturan ke situ belajar kalau tidak bisa di manajer. Apa peraturannya? Peraturan dan hukuman murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Ada aturan, ada hukuman. Seperti pemantau. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Diri masing-masing. Di mana posisi Anda saat ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mengikuti kan. Di mana posisi siap itu? Sama di mana berbicara saya berada model nomor 1. Mana perasaan Anda saat itu? Kesal. Kesal pada diri sendiri. Kesal pada diri sendiri, gitu kan. Aku baca ikut di salahmu. Karena anak sadar gitu kan. Kesadaran. Berbuat di luar Tidak tujuan kesadaran. Mak Mada itu kan menjadi anakku untuk lebih baik kan gitu. Bukan untuk Tujuan Mak memang lebih baik dari anak gitu. Supaya lebih baik itu sebenarnya. Cuman setelah Tapi bertolak bertolak belakang belakang lah, ya. Oke, Tolak belakang. kembali ke tipe awak masing-masing. Kok tipe awak penderang misalnya kan. Kita lembut misalnya. Selembut apa ya? Nah kan ada aja guru kan yang lembutnya beda pilih lembut. Kalau awak kan enggak. Kan dua-dua kan memang sering yo gitu. Lah tipe awak ada itu. Bila itu Linda kalau ibu berang sebenarnya itu sebelah sana aja Ibu ya. kan beda tapi pas saya buat lembut. Kalau enggak, kalau beda ada suang kare. Iya. Ini yang nada suara tadi. Harus ditimbulkan. Wah, ini menggunakan pesan dengan kata-kata 10% sampai keluar kali nak dengan kecilan. suara 35, dengan bahasa tubuh 50% sampai pesan. Sampai Kata-kata bahasa tubuh ya. Benar harus banyak ya. Iya. Nah
Ibu untuk cari semua dah pernah. Kalau dulu kan itu kan? Iya. Tapi ibu kalau nak ketik-ketik mungkin nak mudah. Tapi kalau nak kadang-kadang mungkin bisa nak lama tu dah lakukan saja. Semana sekadar mengabu mengabu. Jago lah, jago oh jadi ada dalam kelas itu kan ada yang ahli berapa orang nak tenang lah ibu lah mencari situ Jadi saya dua kalau makin di muka tu, lelo lah senang tu nak lagi dengar. Turun yang senang nak kisah tak sedikit nanti tu. bisa lihat sini Bisa guru pada kek bawa minit mah. Kan dia olahraga. Jadi terlalu nini awak karena lu tentu berhasil ya. Ini tahu lah kalau ya. Aku sempat idenya ke dalam Nah, mau ngecek rumah kau itu je. Lagi ni ada ngecek Tak, orang. tak termasuk karena di rumah nak kalau sering banawa. Tak mau ibu. coba deh ibu Sekali perlu. Ya. Misalnya ibu awak maja jo kekerasan sih karena kan. kirunya nak begini deh itu Nak beli yang Iya, biar biar besok kedai berang jadi di lingkungannya harus bantu itu loh jadi Variasi. Tapi ya cukup dokter di segala spesialis. umum jadi spesialis Santiago ada iya ya. Hebat. Awak saya jadi apa nak dorang awak saya hebat tu. yang awak sendiri juga dulu bu Coba kita praktekkan. Bersama pada hitung ketiga, perhatikan ada suara. Kalau penghukum, itu ada suaranya. Sembarang salah, aku ada suara kalau teman, kalau manajer, terus ada suaranya. Penghukum, mana suaranya? apa yang kamu mau Iya. Bah, Bu Linda? malu Ada. Sama-sama, Beko. Kalau di yang tadi. Kenapa kamu dipanggil? itu yang orang tu yang gaduh ya pantau itu suara dia Salah, Kita kena coba untuk memberi kan tu Ayo. Kan tu mana awak dipanggil, mana ada aku. tahu ya. Oh coba kalau nak beri nama besar kamu saya sana kan tu ada di buru-buru kau. Mengawak kan tu, saya nyuruh mengawak tadi. Itu memang tahu. Teman tahu tu. Kalau selalu dia cak pamal kan tu hukuman kena. Ya ujian harus ikan tua. apa cara mau kerjakan kita di mata Itu kesian hukuman dia. Tidak beli mana petangkuan, nak beli nama titik ini kan tu dia. Itu konsekuensi kena kok. Iya. nah mau hukuman anu tadi hukuman itu ibu ya kalimatnya kok apa yang sedang bekerjakan kalimatnya Kalau nak penghukum, Mbak, nada suaranya. iya kan Yang kerajaan tadi kan itu. ayo iya Mama Ina ada kalau tadi. kita ambil minggu hari itu kan tujuannya Pak ya Tapi penghukum. Kalau saya itu tadi. Kalau yang cak kedua begitu kalau yang manajer tadi kan yang besar mengajar dari tadi kan itu. iya Ini belajar tadi. saja tadi mana suka karajo Iya. Ada suara. pandai Ada Nah, Tôi cứ chiêu mới soi hả? Tôi chiêu mới soi. Tôi cứ chiêu này nó lấy được cái đó không cứ chiêu. Berang macam. Nah, kan ini apa aku chiêu chứ bukan chiêu. Kancian sembarang. Iya. Kok yang Nah, itulah restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid itu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kata dosen. Dosen. Ya, restitusi namanya. Terakhir dong. Bawahnya kita ada cukup kan? Kembali nasi bung. Kiasan dia.
bisa istirahat dulu tuh bilang dia kan Pak. Apa restitusi itu Pak? Tadi pengertian apa? Restitusi. Perbaikan. Menciptakan kondisi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu istilahnya sebagai menyelesaikan masalah, namanya restitusi. Itu ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Wak tawarkan kayaknya, bukan wak paksakan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Belum salah kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Cara yang terbaik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi, sehingga ini kembali kelompok itu tidak merasa bersalah gitu. Kecaranya segitiga restitusi kan. Yang pertama dulu menstabilkan identitas. Menstabilkan ini sedang panik-panik itu kan. Wah, tanaman dulu. Kalau waktu hari dua dia minum yang itu. Aduh, udah tuh kayak mana-mana nak coba istighfar. Tapi bagi anak yang tinggi setelahnya Nggak bisa lah Pak. Iya. Ya, sampainya stabil baru bisa kalau untuk restitusi. Sampai ke tanam dulu baru bisa dimasukkan. Kalau sedang Kalau sedang hangi dengan sebuah tinju itu kan langsung. awak-awak yang Sini dulu. Tadi kan kita dulu. Satu baru ini aku tindakan yang salah itu aku. Baru tanyaan aku keyakinan. Setiap orang pasti ada salah. Aku ini bukan yang salah. Kemudian baru apa alasannya? Alasannya melakukan yang salah itu apa? Itu yang ditanya. kadang dia nak mau menjawab. Menjawab dulu. Saya tulis. Saya menjawab, saya tulis. Waktu itu. Yang ketemu jawab kan? Ya sudah tulis. Kalau soal jodoh orang lihat lah baca dulu. Pasti jawabannya nak ada bu. Bu. Kalau tulis nak mana ni tak dulu. Kamu dulu dia. Apa yang terjadi pada tadi pagi sampai hari? Sudah dah kau, dah kan? Yang terakhirnya baru ditanyaan yang keyakinan yang lah awak sepakati di kelas tadi itu. Nah itu tunjuknya tua-tua dulu nih. Ini yang menstabilkan identitas tadi. Guru pergi berkata, bermasalah itu hanya manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga, ibu juga suka buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Si harta formula Berarti si saya olah harta wak bantu guru BK. dari butuhnya Pak. BK ini. Termasuk selulah. Kata pelajarannya ini. Wak mendalami lo lah hukum. Jadi kalau mau kan nak doa mendalami. Guru BK. Satu Nomor selulah. 6 apa juga? Yang kedua, yang ketiga baru dilihat apa tindakan yang salah itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan baik, dengan lebih baik besok, dengan lebih baik lagi besok? Lalu yang terakhir, nilai yang Allah sepakati. Yang rancak tu bah, tu katanya kayaknya bah, nak ketujuh dinyo gitu.
Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dua kan kayak dia anggonya. Karena ceweknya Rena. Kamu menjadi orang seperti apa? Ya, anu ya. Aku Nah, wajah baik itu kata. jadi ya, aku mau dekun aja ya. Kalau yang masuk bintang jadi masuk Indonesia nanti elok ya simpan jadi anak. Mau jadi apa aku nanti? Jadi kalau lah masuk bintang nggak dulu Oh, ya. Jangan dulu dong. kalau aku udah tahu Itu kok sakitnya keluar, ya pendiam. Jangan dibantu ya. Enggak, awet kok. Awet. Indah ada sadar itu. Kurang pembela aku sampai itu. Itu kalah. Bahasa Indonesia ibu tadi. Dari langit enggak ada pikiran. Sambil mana bekon? Beneran juga kata, mengapa kamu? Iya. Kan enggak begitu. Kalau mengapa kamu Gimana? kecewa awal tidak jadi ya, anu jadi. Anda mungkin anak ada tangan ketiga. Itu energi. Nah, di sini. Selamat dari PN. Rasa saya itu gitu. Betul, Pak. Jadi refleksinya, nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa yang berubah dari yang selalu aku setelah disampaikan tadi itu? Apa yang Yang berubah? pertama menyadari dulu kesalahan, Kekilafan. kekilafan, Jangan kesalahan, dan kekilafan. akan berusaha untuk memperbaiki. Perubahan paradigma. Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi? Salah enggak? Kilaf enggak? Ay, Nah, bisa salah saya kilaf. Saya akan jadi seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Berusaha menjadi manajer tadi, Ibu ya. Bisa untuk jadi manajer. Sama Sama-sama. Ada yang mau diskusikan lagi supaya mau? Tidak, jadi Tidak. itu kalau pensiunnya susah. itu ada Pak. Boleh di kembalian KTK dia ya Pak Hen. Dasar pendidikan Apa sekian ya? antara. Dibagilah apa ya tuh. Jadi baca-baca. Yang suar-suar lah. Bu aja waktu ini saya lupa kopinya. Jadi dibagi. Jadi ada dia Nama. namanya ada litin. Ada yang Baca. Supaya pahami lagi ya. Karena banyak banyak cari prinsip berikut. Kak, RT Bisa dalam Dalam HP karena HP lah banyak kan. Kau minta masukkan ke WA. Simpan doka. Buat aku Makasih ya. Sama santai. HP kadang Tentang guru penggerak dan tentang materi yang ada kami dapatkan selama mengikuti itu modul 1 saja. Modul 1 modul itu, Bu. Ini ada 3 modul. Jadi untuk Februari ini lanjut modul 2 sampai ke Agustus, sampai ke hasilnya nanti sampai Agustus. Jadi untuk kegiatan guru penggerak ini ada namanya pengajar praktek. Jadi rencana Ibu tahu Bu, Lihat Putihnya guru kepala sekolah TK Darussalam di Pakuan. Nah itu tuh yang pengajar awak. Jadi rencana Ibu tuh kembali kasih sekolah hari Selasa jadwal. Misalnya untuk tanya Jawa, bertanya di Ibu, bertanya di anak-anak, mereka Mensalip PBM awaknya Pak Hen? tidak. Maknanya Jawa. Tapi yang dulu akan belajar ibu tuh. Belum tahu dia akan dulu. Berarti ibu tuh dulu kamu koya. Tidak. Iya. Nah, saya kini harus merubah Konsultasi jawab. paradigma Awak konsultasi dia. masing-masing. Dalam diri masing-masing, ku adu nanta lantak, nanta londong dari pembelajaran melah diajar sehingga ansur-ansur memperbaiki. Jangan dipaksakan kepada anak, walaupun sifatnya memang memaksakan, tapi cara memaksakannya tuh pakailah trik-trik nanda teraso nih, Dia ya, merasa dipaksa. pelan-pelan tapi pasti. Kegiatan kita pada pagi hari ini, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini kita
berbagi ilmu mungkin baru dapet itu dijaga teman-teman, tidak semuanya juga bisa diberi penjelasan yang lebih kuat. Dan mohon maaf, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi